Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan psikologi dalam studi Islam, khususnya dalam kajian fikih. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama, dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hanih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Saya harap kalian senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam materi terkait dengan pendekatan psikologi ini, ya mau tidak mau kita akan berbicara psikologi secara umum, ya. Baru kemudian kita mencoba untuk mengintegrasikannya dengan dalam kajian fikih, ya. Oke. Kajian psikologi ini pada dasarnya kita akan mengkaji terkait dengan kejiwaan seseorang. Jadi yang dibahas adalah jiwanya seseorang, perilaku manusia itu sendiri. Jadi ketika manusia berperilaku, itulah yang akan dikaji. Apalagi ketika manusianya itu berkaitan dengan urusan agama. Jadi mau tidak mau agama itu bisa menjadi bagian dari bagian atau penyemangat atau menjadi dasar seseorang itu untuk melakukan semacam aktivitas. Nah, ini. Jadi dalam beragama itu manusia tidak hanya menjalankan semacam ritual saja, namun di sana itu menjadi semacam ruh tersendiri. Maka dalam kajian psikologi agama seringkali mencoba untuk mengkaitkan agama itu dengan kondisi psikis, ya, kondisi psikis seseorang. Karena para pemerhati kajian psikologi agama ini menganggap agama itu menjadi salah satu dorongan seseorang untuk melakukan sebuah aktivitas. Misalkan seorang itu ketika dia sedang mengalami depresi atau sedang patah hati misalkan, atau gundah gulana, nah ketika agama ini hadir, dia mencoba untuk mencari ketenangan dari agama itu sendiri, sehingga dia mau melakukan semacam aktivitas berzikir, membaca Quran atau apa. Jadi di sini agama itu menjadi pendorong bagi manusia yang mengalami depresi tadi untuk melakukan semacam aktivitas. Nah, di sini misal agama ini memang benar-benar menjadi semacam dorongan tersendiri bagi manusia yang ya beragama itu, manusia religius tadi. Bahkan terkadang overnya maksudnya begini. Jadi mereka itu hanya menjadikan agama itu sebagai pelarian. Nah, ini yang menurut saya over. Ya, jadi tidak hanya sebatas mendorong untuk melakukan sebuah aktivitas, tapi agama hanya dijadikan sebagai pelarian manakala dia sedang mengalami depresi, stres atau apa. Maka tidak salah misalkan seorang Sigmund Freud mengatakan agama itu candu. Iya. Coba misalkan di antara kalian ketika sedang mengalami depresi, misalkan patah hati, kira-kira Anda kemudian lari ke agama, datang ke seorang ustadz atau datang seorang kiai, kemudian memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, itu lebih banyak atau justru biasa-biasa saja seperti ketika Anda sedang tidak mengalami patah hati? Ya, jadi di sana
pasti Anda akan mengalami sesuatu yang lebih daripada ketika Anda masih dalam keadaan normal. Benar. Namun, ketika Anda sudah hilang problem tadi, misalkan tiba-tiba Anda balikan lagi dengan si dia misalkan. Nah, apakah ketika Anda sudah balik lagi, sementara stres Anda hilang, Anda tetap melanggengkan untuk melakukan dzikir, baca Al-Quran, atau ritual-ritual agama yang lainnya, atau Anda sudah berhenti? Nah, ini kalau Anda melakukan semacam ini ya, dalam arti awalnya Anda sergap, rajin, namun ketika masalah itu sudah hilang, kemudian Anda lari lagi, maka ini yang saya sebut sebagai over tadi ya. Jadi agama itu hanya dijadikan sebagai pelarian. Nah, maka dalam hal ini, kalau dalam bahasanya Freud itu agama sebagai candu, iya, nah, semacam itu. Nah, jadi paham ya, kira-kira psikologi itu mengarah pada pola perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, perilakunya, jadi karakter dari seseorang itu sendirilah. Oke, kita lanjut. Misalkan tadi, nah ini. Jadi ketika kita berbicara masalah psikologi Islam, ya ini, seorang itu mungkin ketika dia dianggap sebagai normal, maka dia tidak dianggap sebagai merasa mengalami gangguan jiwa. Tidak dianggap sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, jadi masalahnya apa di sini? Jadi begini, ketika kita berbicara terkait dengan perilaku seseorang, yang akan kita bidik adalah normalitas dari perilaku itu sendiri. Apabila perilaku itu wajar dan dilakukan oleh banyak orang, maka itu dianggap sebagai orang yang waras, wajar, ya, waras, tidak mengalami gangguan jiwa. Namun apabila perilaku itu ternyata mengalami gesekan, bahkan berseberangan dengan perilaku umum, maka itu dianggap sebagai anomali, sebuah perilaku, anomali perilaku. Ya bisa saja dianggap sebagai orang yang gila. Ya, misalkan orang normalnya itu pakai pakaian ya pakaian sipil biasalah ya, pakai baju, pakai celana, kalau perempuan ya pakai rok atau pakai gamis, kemudian pakai kerudung, kan begitu. Namun dalam keadaan tertentu ada seseorang yang tidak memakai pakaian itu, kira-kira itu masih normal atau tidak? Kalau tidak normal, maka ini dianggap ada semacam problem, ada kelainan. Ada kelainan. Biasanya ini kelainannya adalah dalam kejiwaan seseorang itu sendiri. Nah, maka dalam hal ini ketika kita berbicara psikologi, ya, yang akan kita lihat secara lahiriahnya itu adalah normalitas dalam perilaku itu sendiri. Jadi ukurannya adalah perilaku umum. Ya, perilaku umum. Misalkan begini, seseorang wajarnya ketika ada, kalau tadi kan saya sudah menyebutkan terkait dengan pakaian ya, ketika ada orang yang tidak berpakaian maka dianggap sebagai orang yang tidak normal. Misalkan lagi Anda ketika bertemu dengan dosen, biasanya kan wajarnya dia itu hormat terhadap dosen, tapi ketika dia bertemu dengan dosen celelean, koyok ketemu koncone dewi, bahkan ketemu musoi misalkan. Nah, itu kira-kira kejiwaan Anda ini sedang terganggu atau normal? Karena wajarnya seseorang itu ketika bertemu dengan orang yang dianggap apa ya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi, biasanya dia lebih hormat. Tapi ketika berbeda apa yang dilakukan dia dengan perilakunya, maka ini dianggap ketidaknormalan. Pokoknya ukuran normalitas ini diukur berdasarkan perilaku umumnya. Nah, ini. Maka ketika siapapun yang tidak melakukan aktivitas di luar keumuman ya, terus tidak umum, maka ya siap-siap Anda akan dicap sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa.
mengalami gangguan jiwa. Nabi Muhammad misalkan, Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam awal, ya, itu kan sering dituduh gila. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kala itu dia melakukan sebuah aktivitas di luar mainstream, di mana misalkan orang-orang Arab saat itu ketika dalam proses ubudiyah dia akan selalu mengitari berhala Lata, Uzza, Manata dan seterusnya itu. Namun apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad justru dia menghina berhala-berhala itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat anormal, ya, tidak normal, sehingga Nabi Muhammad saat itu dianggap sebagai orang yang gila. Ya tidak hanya itu ya, tidak hanya Nabi Muhammad ya, nabi-nabi sebelumnya juga sama. Misalkan Nabi Nuh kok tiba-tiba membuat kapal di tengah daratan, di atas di lereng bukit misalnya. Itu saat itu bagi kaumnya itu tidak normal itu. Ini jangan-jangan Nuh ini sudah mengalami kegilaan. Nah, karena apa? Karena perilaku normalnya tidak semacam itu, tapi ada perbuatan yang berlawanan dengan mainstream ini. Maka bagi orang yang tidak mengikuti pola umumnya ini, maka biasanya ya dianggap sebagai orang yang tidak normal atau gila, nah, kan begitu. Itu sering terjadi. Jadi orang-orang yang tidak sejalan, berseberangan dengan mainstream secara umumnya, maka dia akan dianggap sebagai orang yang ya dalam tanda kutip gila. Tuh, dalam cerita kenabian juga sama, dalam cerita kewalian juga sama. Misalkan kayak ada cerita Syekh Siti Jenar ya, Syekh Siti Jenar yang mengaku dirinya sebagai Allah kan begitu. Jadi Allah ya adalah saya adalah Allah kan begitu. Itu Syekh Siti Jenar yang mengatakan begitu. Ini bagi kelompok agamawan kala itu ya, para wali kalau dalam ceritanya kan begitu. Itu dianggap sebuah kegilaan. Jadi ini sudah bahaya ini. Dan begitu. Karena apa? Dia melawan mainstream kala itu. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar kala itu selalu dipertanyakan, bahkan dalam konsep tertingginya itu terkait ketika dengan konsep apa itu manunggaling kawula Gusti ini, kemudian dia dijatuhi hukuman mati. Nah, jadi seseorang yang melawan mainstream ini biasanya dianggap sebagai orang yang gila. Nah, tapi persoalan gila itu benar gila beneran Pak? Kalau kita melihat penyebab ini ya ini semuanya memang saya justru tidak sepakat dengan yang ditulis ini. Kalau di sini kan semuanya mengatakan pertama itu karena ada kebutuhan fisiologisnya, fisiknya itu bagaimana, ada kebutuhan rasa aman dia, kebutuhan rasa kasih sayang, ada kebutuhan harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri. Namun apabila kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mau tidak mau dia akan mengalami semacam depresi, ya mengalami depresi lah. Sedikit banyaknya ya itu tergantung mereka itu semuanya. Tapi nah ini kenapa kalau saya tidak sepakat, biasanya kalau disebutkan dalam sini mana ya, saya tadi sempat membaca kok, penyebab kegilaan itu kan banyak ya, ada kalanya dia depresi atau apa. Saya kan tidak seutuhnya karena gangguan mental dia, tidak, karena gangguan mental dia tidak, tetapi terkadang seseorang itu mengalami kegilaan itu karena cara berpikirnya yang sudah beda. Misalkan kayak orang yang jadab. Ini kita sudah masuk ke dunia tasawuf ya misalnya. Orang yang jadab apakah saat itu orang itu dianggap sebagai orang yang gila? Atau orang yang sedang mengalami khulul misalkan. Ya, apakah itu semuanya dianggap sebagai gila? Karena apa? Dalam urusan syariat dia keluar dari mainstream pada umumnya. Tapi ketika kita sudah masuk pada wilayah hakikat,
Ya, maka persoalan gila atau tidaknya ini ada persoalan perspektif saja. Saya menyebutnya persoalan perspektif. Ya, jadi ini bentuk ya cara pandang saja. Ya, jadi orang yang mengalami jadab, hulu atau apa itu belum tentu gila. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang ia alami ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak pengalaman orang lain. Mereka nggak mengetahui apa yang saya alami, ya. Mereka tidak mengetahui dengan apa yang saya alami. Jadi misalkan kayak Siti Jenar ketika dia mengatakan eh, apa dia dengan konsepnya wahdatul wujudnya itu tadi. Dia kan karena memang pengalaman spiritualitas dia sudah masuk ke wilayah sana. Sehingga eh, ketika pengalaman spiritualitas dia sudah sangat tinggi, orang-orang yang di luar itu dia menganggap itu abnormal, itu tidak normal itu. Tidak normal sehingga dia dianggap sebagai orang yang gila gitu. Orang-orang yang gila di jalanan misalkan itu belum tentu dia itu mengalami belum tentu dia itu mengalami depresi beneran, tidak. Akan tetapi bisa saja dia itu memiliki cara berpikir yang berbeda yang melawan mainstream pada umumnya. Nah, ini dia dianggap sebagai orang yang gila. Ya, Anda pernah melihat film Tarjaman Par India itu? Jadi bagaimana seorang anak yang mengalami ya entah itu skizofrenia atau apa ya istilahnya, itu kemudian dia mengembangkan potensi yang lain. Kenapa? Selama itu ya kecerdasan yang dibangun oleh mainstream kala itu adalah kecerdasan eh, formal, mulai berhitung, membaca, dan menulis. Sementara kecerdasan imajinatif ini dianggap sebagai bukan dari kecerdasan itu sendiri. Sehingga ketika ada anak yang memang dia punya potensi dalam kecerdasan imajinasionalnya itu tadi dianggap bukan orang yang cerdas. Nah, kan begitu. Ceritanya kan begitu awalnya. Nah, inilah yang dalam hal ini ke dalam proses melihat psikologi seseorang entah benar dan tidak ya, ini kalau menurut saya tidak bisa diukur apakah dia sedang mengalami depresi atau apa, tidak hanya sebatas itu. Iya, secara umumnya memang ketika orang mengalami depresi atau apa atau orang sedang mengalami jatuh cinta misalkan, kebenaran yang perspektif dia ya memang apa yang ia alami. Urusan kecantikan yang menurut yang apa ya memang dirasakan dia itu ukuran dia, tidak bisa diukur dengan ukuran kecantikan versi orang lain. Nah, ini. Nah, ketika dia menganggap seseorang yang menurut Anda jelek, kemudian dia menganggapnya cantik, itu bukan karena dia gila, tapi karena dia punya ukuran yang berbeda. Nah, seperti itu. Bahkan ketika orang yang jadab, dia merasa bertemu dengan Allah, tapi mungkin pandangan Anda, dia itu sedang mengalami kegilaan. Sama ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam, dianggap gila. Padahal tidak. Kenapa? Karena dia memang melawan mainstream. Nah, ini jadi titik tolaknya adalah dia melakukan sebuah tindakan yang ya di luar mainstream, itu abnormal. Nah, tapi abnormal itu apakah pasti salah, Pak? Tidak. Nah, nanti Anda bisa baca tulisannya siapa? Foucault. Mana sih? Saya lupa tadi. Tadi saya sempat download ya. Sebentar. Nah, ini tulisan Foucault, catatan harian orang gila karya Luxun. Nah, ini bukunya Foucault ada di sini ya, Mikao Foucault. Judulnya Foucault aslinya itu ini, La volonté de savoir history de la sexuality. Nah, ini yang paling ini. Jadi orang-orang yang dianggap orang yang gila
karena dia melawan mainstream itu. Tapi dia memiliki epistemologi kebenaran tersendiri. Nah, itu. Oke, nah terus kaitan dengan fikih gimana, Pak? Nah, gini. Kalau fikih itu kan biasanya dia ketika mengatakan ada seorang yang normal dan ada seseorang yang tidak normal. Kan begitu. Ya. Nah, jadi ketika orang yang tidak normal dianggap sebagai orang yang majnun, gila. Ketika gila, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak mukallaf. Maka dia tidak mendapatkan atau tidak ditaklif, tidak ditaklif, tidak mendapatkan taklif hukum itu sendiri. Bahkan ketika gila itu sendiri bisa menjadi pembatal sholat, pembatal wudhu, ya kan? Bahkan pembatal dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Ya, ini fikih. Fikih memang ketika berbicara syariat ya, kalau kita berbicara Islam kan ada syariat, thariqah, dan hakikat. Nah, dalam paling dasar ini syariat. Nah, ini makanya ketika berbicara terkait dengan kegilaan, maka gila ini dianggap sebagai sebuah aib. Sehingga seseorang yang mengalami kegilaan tadi, dia tidak ketaklif. Dia tidak ditaklif. Ya, tidak ditaklif. Misalkan ini. Sebentar. Jadi hukum Islam itu semuanya mengecualikan orang-orang gila. Tetapi dia lupa bagaimana memperlakukan orang gila itu sendiri. Nah, ini dalam hukum Islam itu ada kelupaan di sana. Bahkan orang gila itu yang memang butuh perlakuan karena terkait dengan human right ya, atau hukukul adami, ini tidak dibahas secara spesifik oleh fikih. Ya, tidak ada semacam kewajiban seorang untuk melindungi mereka yang sedang gila, memberi makanan, memberi pakaian dan seterusnya. Yang dibahas adalah orang-orang miskin, fakir dan seterusnya. Nah, yatim. Kenapa? Karena mereka menganggap kegilaan ini di luar taklif. Sehingga untuk ngurusi wong edan wae iki ra ono. Nah, ini problem oke karena memang dia pada wilayah syariat memang semacam itu berbicaranya. Ya. Sementara ketika kita berbicara masalah hakikat, nah kalau saya hadapkan dengan misalkan kasusnya Siti Jenar tadi, itu kan dia wajar-wajar saja dia mengalami kejada atau apa, karena dia pengalaman spiritualitasnya itu sudah berbeda. Nah, apakah ketika kita melihat orang-orang semacam ini dari kacamata syariat kemudian kita abai terhadap mereka ini? Nah, ini yang kemudian menjadi kegelisahan oleh Mas Arif Rahman dari Udin Alauddin Makassar itu sendiri. Jadi bagaimana kemudian memberikan hak kemanusiaan bagi orang-orang yang dianggap gila tadi. Ya mungkin banyak dalam gambaran-gambaran syariat itu menganggap ketika orang yang gila itu sudah bebas dari seluruh aturan hukum itu. Dia mau ngapain bebas. Ya. Tetapi dalam kita selaku orang yang mungkin kita menganggap diri sebagai normal, kita melihat mereka itu dan kita abai terhadap mereka, entah dia lapar atau dia kenyang, kita nggak mau tahu, dia pakaiannya compang-camping atau apa, kita nggak mau tahu, kan begitu. Karena kita paradigma kita ketika melihat mereka itu semacam ya dia itu bebas, mau ngapain bebas, kan begitu. Nah, ini kemudian
Mas Arif Rahman ini menghadapkan persoalan hak manusiawi ini dengan fikih itu sendiri. Jadi bagaimana hak manusia orang-orang gila itu daripada dengan syariat itu sendiri. Jadi Al-Quran ini tadi saya sempat menuliskan ayatnya ya, di nomor berapa tadi. Nah ini bahkan Al-Quran itu ketika menyebut orang yang sakit hati itu sebagai maradun, ya, sebagai maradun. Dia ja'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyatu qulubuhum wa innad dhalimina lafi syiqaqin ba'id. Jadi mereka itu yang memiliki penyakit hati atau apa, pada yang berhati keras atau apa, itu dia tetap apa ya, dia sedang mengalami cobaan, dia sedang mengalami fitnah. Nah, dalam Al-Quran bahasanya begitu. Jadi dia itu orang yang mengalami kasus semacam itu disebut sebagai maradun. Ketika sakit, maka dia tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi, harusnya seperti itu. Tapi dalam konsep marad ini, ya, dalam fikih ini ada mengalami diskriminasi. Ketika sakit fisik, maka dia tetap mendapatkan dispensasi. Namun ketika adalah sakit jiwa, itu memang benar-benar membebaskan semuanya, Tapi sikap orang yang waras terhadap mereka ini yang tidak diatur. Nah, ini yang lupa diatur. Nah, kalau kita terhadap orang yang sakit secara fisik, kan memang ada diatur ya. Ini ada dulu marid. Bagaimana etika terhadap orang yang sakit, kan begitu. Nah, karena marid ini dalam konsep fikihnya itu kan selalu dikaitkan dengan sakit fisik. Sementara sakit kejiwaan ini tidak pernah diatur. Nah, ini perlu. Perlu. Jadi ini harus masuk dalam wilayah agama. Jadi kajian-kajian terkait perilaku orang-orang yang sakit jiwa itu tidak hanya menjadi tugas dari dokter jiwa, ya, tidak hanya jadi tugas dokter jiwa atau para psikolog atau psikiater, tidak hanya itu, tapi seorang agamawan juga harus masuk ke sana. Bagaimana Anda juga memberikan perhatian terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang-orang gila tadi, karena memang secara syariah dia memang benar-benar dibebas tugaskan, ya, dia tidak ditaklif. Bahkan ketika orang sedang mengalami ibadah ritual apapun, ketika tiba-tiba dia hilang ingatan, dia langsung bebas. Begitu. Nah, tetapi selaku orang yang normal terhadap mereka ini, bagaimana sikap kita itu. Nah, ini yang perlu diatur lagi. Bahkan Al-Quran ketika menyebut nabi-nabi yang dituduh sebagai gila, itu juga menggunakan konsep majnun, summa tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Ya. Jadi nabi-nabi yang mengajari mereka terkait dengan ketauhidan dituduh oleh umatnya itu sebagai orang yang gila. Nah, jadi Al-Quran sebenarnya sudah mengenalkan istilah itu. Tetapi dalam fikih, ya, kita memang ya masih belum memberikan perhatian secara khusus terkait dengan kegilaan tadi. Sikapnya bagaimana? Oke, mungkin dia sudah dijamin masuk surga, tetapi secara kemanusiaan ini yang tetap penting untuk diatur. Nah, begitu kira-kira. Oke, itu ya. Ya, jadi
eh, nanti Anda bisa baca tulisannya Mas Arif Rahman ini, bagaimana dia itu memposisikan untuk memenuhi hak-hak orang gila itu tadi. Jadi orang gila tidak hanya diabaikan dalam urusan eh, hukum Islam, ya hukum Islam memang mengabaikan mereka, pokoknya anggar ini gila ya udah dia bebas, tidak ditaklif. Nah, tetapi tugas kita adalah memberikan perhatian manusiawi terhadap orang-orang gila ini. Jadi tidak hanya tugas dari para dokter jiwa, psikolog, tidak hanya itu. Barangkali dia bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan itu. Ya, ini. Nah, biasanya kelompok-kelompok ini, ya, kelompok-kelompok ini biasanya memang dia concern dalam dunia psikoterapi. Nah, jadi nanti bisa gabung, join dengan kawan-kawan Anda atau sahabat-sahabat Anda yang ada di dalam prodi TP misalkan psikoterapi. Jadi bagaimana kita memberdayakan mereka-mereka ini yang stres, yang dianggap sebagai orang yang gila. Jadi fikihnya itu semacam itu, mengarah ke sana fikihnya. Jadi tidak hanya melihat bagaimana aturan syariat terhadap orang fikih, itu tidak bisa. Karena kalau kita memang memaksa melihat fikih dalam kacamata psikologi, memang rada berat. Kenapa? Ketika berbicara terkait dengan orang yang sudah tidak normal ingatannya, fikih langsung mengatakan batal, tidak sah atau apa. Memang seperti itu. Ya. Orang wong wudu tidur hilang ingatan karena tidur dianggap sebagai hilang ingatan, batal kan begitu. Urusannya begitu toh. Nah, tidak mengarah ke sana. Jadi kalau kita murni dalam kajian psikologi ya susah untuk mengarah ke sana. Untuk masalah fikihnya ini kita melihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang dianggap sebagai orang gila tadi secara manusiawi. Nah, oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan dalam WA group. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.